Ini sebagai contoh, kita langsung masuk di YouTube Studio. Nah, ini ada sebuah channel saya sudah lolos monetisasi, kita cek penghasilannya. Nah, di sini ada 467.000 ya. Jadi nggak sebesar yang teman-teman bayangkan. Dan ini real, kita buka langsung dari aplikasi YouTube Studio. Dan di sini tinggal saya aktifkan saja, ada YouTube Shopping juga. Ya, kita klik seperti ini. Ini sebagai contoh saja, sebagai gambaran, sebagai penyemangat buat teman-teman semua. Dan di sini kita akan bahas kenapa sih kita akan bahas ya hal-hal yang harus dihindari agar kita tidak dismonetisasi ya untuk di YouTube, karena memang banyak sekali channel yang dismonetisasi. Jadi tonton sampai selesai. YouTuber pemula. Nah, jadi banyak sekali ya. Jadi banyak sekali channel-channel besar yang mungkin itu banyak kan dismonet. Nah, kenapa sih? Jadi itu yang akan kita bahas ya. Jadi memang di YouTube ini nggak bisa ya, nggak bisa kita bilang mudah, itu nggak bisa ya. Memang pada dasarnya untuk saat ini itu ada fitur YouTube Short ya. Tapi dimana kita juga bisa menggunakan ataupun membuat sebuah konten menggunakan AI. Nah, tapi pada dasarnya ya semua itu kembali lagi ya ke aturan dari YouTube sendiri. Bahkan banyak sekali konten kreator yang dismonetisasi. Kemudian di sini kita langsung masuk di YouTube ya, dismonetisasi. Kemudian yang kedua ya, dinyatakan konten yang mungkin tidak autentik. Artinya keaslian dari konten yang kita buat itu juga berpengaruh ya. Oke, jadi di sini kita akan bahas kenapa sih bisa dismonet. Jadi yang namanya dismonet saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ya, jadi sebuah channel yang awalnya itu sudah dimonetisasi dan tiba-tiba untuk fitur monetisasinya itu dihentikan. Ya, ini salah satu beberapa penyebabnya adalah yang pertama, ya, kontennya mungkin ya terindikasi melanggar kebijakan di YouTube ya. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya kita itu nggak boleh ya menampilkan sebuah link yang mungkin link yang aneh-aneh, itu nggak boleh sebenarnya di deskripsi ya. Itu juga bisa menjadi pengaruh walaupun video kita itu sudah video lama, ya itu juga akan menjadi faktor pelanggaran buat kedepannya. Jadi saran saya hindari menggunakan link yang mungkin dilarang, ya itu nggak boleh ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan konten full AI. Nah, itu juga sulit juga ya, walaupun saat ini dipermudah dengan adanya AI. Pastinya dari YouTube sendiri ini memang sudah memberikan sebuah fitur di mana kalau konten yang dibuat menggunakan AI itu wajib ada subtitle dari wajib ada di bagian dari fitur ya. Misalnya kita buat dengan AI, ya kita cantumkan untuk AI-nya. Nah, misalkan kalau kita buat dengan versi AI tapi tidak kita cantumkan untuk bahwa konten tersebut pakai AI, nah itu sulit ya. Nah, jadi untuk dismonetisasi sendiri adalah sebuah channel yang sudah dimonetisasi, itu monetisasinya yang dicabut, dan apa yang harus kita lakukan? Ya kita mengulang kembali. Ya, kita harus mengulang kembali. Contohnya seperti ini, saya akan langsung masuk di aplikasi YouTube Studio. Nah, misalkan seperti ini, di sini saya langsung masuk di aplikasi YouTube Studio. Setelah meninjau sebuah channel Anda dengan kombinasi dari sistem, petugas, dan juga peninjauan, menemukan channel Anda tidak mematuhi kebijakan monetisasi YouTube. Nah, biasanya di sini yaitu ada yang konten berulang, kemudian ada yang konten tidak autentik, ya itu ya. Jadi beberapa hal yang harus dihindari. Yang pertama, konten yang full menggunakan AI, yaitu wajib kita hindari. Kemudian reupload, ini juga reupload jangan asal-asalan. Ya, itu hal-hal yang harus kita hindari agar tidak dismonet. Ya, jadi kemudian yang di bawah tadi menambahkan link, sembarang menambahkan link, ya walaupun video lama itu juga berpengaruh. Makanya nggak heran banyak yang dismonet. Bahkan video terlama kita, ya selagi terdeteksi ya itu biasanya masuk dalam kategori pelanggaran. Nah, kalau sudah dismonet seperti ini, ya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, di sini kita bisa ajukan banding. Jadi jika menurut kita itu kita nggak ada masalahnya, ya kita bisa ajukan banding. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah jam tayang kita itu ngulang lagi. Ya, jadi ngulang lagi dari awal. Ya, kita harus memperbaiki konten kita kembali. Apa yang salah dari konten kita itu yang harus kita perbaiki. Ya, sebagai contoh seperti itu.
Dan memang di YouTube ini nggak bisa ya kita bilang mudah, itu nggak bisa. Ya bisa kita bilang ya susah-susah gampang ya. Walaupun kita menggunakan konten short ya termasuk susah juga. Kalau kita pengen ngejar 10 juta penayangan, ya memang kita harus ekstra lebih konsisten. Dan untuk video panjang sendiri, dimana kita harus 4.000 jam waktu tonton ya dalam jangka 90 harian. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi hal-hal yang harus dihindari agar channel kita tidak dismonetisasi. Jadi seperti itu. Nah, di sini untuk opsi yang kedua, edit channel Anda, lalu ajukan ulang permohonan. Jadi tinjau masukan kami, lalu buat perubahan pada channel Anda. Perubahan dapat berupa mengedit atau menghapus sebuah video, memperbarui detail video. Ya, jadi sangat disayangkan sekali buat teman-teman sebenarnya. Ya, jadi yang mungkin menggunakan konten reupload itu memang harus lebih kreatif lagi, karena sekarang ya kita tahu ya sudah banyak juga sistem AI juga. Ya, tentunya di sini kita harus lebih kreatif lagi lah ya, dan hindari hal-hal yang berpengaruh ke pelanggaran di YouTube ya. Jadi ini sebagai contoh saja. Nah, untuk channel yang sudah dimonetisasi saya akan tunjukkan di sini, tonton video ini sampai selesai. Nah, ini adalah sebuah contoh dari channel yang sudah dimonetisasi, yang baru dimonetisasi. Bisa kita cek di iklan halaman tontonnya. Nah, penghasilannya di 400 ribuan. Jadi penghasilan di YouTube itu tidak sebesar yang dibayangkan. Ya, semua kembali lagi kepada views ya, semua kembali lagi kepada views. Ini hanya sebagai contoh saja, sebagai bukti saja kepada teman-teman. Ya, di sini ada konten short bahwa di sini ya untuk mempertahankan monetisasi, yaitu tadi yang sudah saya bilang di awal ya. Jadi hindari hal-hal yang akan merusak buat channel kita sendiri. Nah, di sini ada super. Jadi untuk monetisasi di YouTube itu untuk saat ini itu ada kurang lebih sekitar 6 ya. Jadi 6, ada brand connect, ada langganan, ada shopping, super, iklan feature, dan iklan halaman tonton. Nah, jadi kita setelah dimonetisasi seperti ini, ya harapan kita tetap mematuhi aturan yang ada di YouTube ya. Karena perjuangan kita untuk bisa mendapatkan monetisasi seperti ini itu nggak mudah ya. Itu nggak mudah. Kita sudah banyak membuang waktu, ya tenaga, pikiran untuk mikir kontennya, editing, semuanya sudah kita korbankan. Jadi jangan sampai channel kita itu dismonet. Jadi tentunya hal-hal yang harus dihindari, yang pertama misalkan reupload mentah-mentah, nah itu harus dihindari. Kemudian menambahkan link-link referral aneh-aneh, yang itu harus dihindari. Kemudian menggunakan musik, nah itu juga harus dihindari ya, karena musik sendiri sebenarnya sudah dimonetisasi oleh pemegang hak ciptanya. Memang bisa kejar jam tayang pakai musik, tapi ya taruhannya akun kita juga ya. Kemudian hindari konten full AI ya. Jadi kalau kita menggunakan AI ya harus ada campur tangan kita, termasuk kita bisa menambahkan sulih suaranya. Yang penting ada perubahan di konten kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini hanya sebagai bukti saja. Di bagian langganan sudah aktif, di bagian brand connect juga sudah aktif. Ini hanya sebagai penyemangat saja buat teman-teman semua. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan nantikan video terbaru selanjutnya.